berubah kalau seandainya siasat kita, politik kita itu tidak sehat. Nggak ada orang yang pintar dalam memanage masalah-masalah orang yang paling banyak ini. Maka kita akan berbenturan hidup ini kan. Saling berbentur. Tidak ada aturan yang mengatur kita, yang kita setujui bersama. Tidak ada tokoh-tokoh politik yang memang memiliki kepiawaian, kemampuan. Zaman dulu, transfer kekuasaan ini bermasalah sering kan, saling bunuh, kemudian saling berkhianat satu sama lain, sehingga siapa yang kuat dia yang berkuasa, atau mungkin diwasiatkan kepada anaknya, siapa berkuasa wasiatkan kepada anaknya. Begitulah terjadi terus. Tapi ketika Islam dulu datang, kalau ada masyarakat yang hari ini merasa melihat bahwa kenapa itu banyak orang yang mencalonkan diri menjadi calon legislatif, misalkan DPRK, DPRA, dan DPR RI, udah banyak menampakkan diri gitu ya. Dari satu sisi, kita punya banyak pilihan untuk perubahan. Artinya bahwa yang dulu yang kita dapatkan orangnya Hanji Kebut, maka hari ini cari yang Kebut. Dan kita mengharapkan itu edukasi ke masyarakat juga tentang pemilu ini, jangan memilih gara-gara uang, siapa yang memberi uang, maka itu yang kita pilih. Kalau seandainya hari ini ada orang yang memilih gara-gara uang, maka nanti negara kita ini akan dikuasai oleh mafia narkoba. Hari ini mafia narkoba punya banyak uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk rekan-rekan Jejakpedia dimanapun Anda berada. Telah membersamai kita Al-Ustaz Dr. Amri Fatmi LCMA. Beliau merupakan lulusan S1 di Universitas Al-Azhar Mesir, kemudian melanjutkan S2 di tempat yang sama dan sampai mendapatkan gelar doktor dengan predikat cum laude di Universitas Al-Azhar Mesir. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan bik. Gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah. Sehat? Alhamdulillah, Allah berikan sehat selalu. Alhamdulillah. Nah rekan, kita ada di penghujung 2023 yang sebentar lagi akan memasuki tahun 2024 yang seperti kita ketahui akan adanya pesta rakyat Ustaz. Pesta rakyat besar-besaran. Ya. Mungkin pada kesempatan kali ini kita akan berbincang santai dan mengambil sedikit ilmu dari Ustadz Amri. Mungkin temanya Ustadz politik ditinjau dari kacamata Islam, kapitalisme, dan juga remaja. Sekarang. Masya Allah. Ya. Nah sebelum kita bahas lebih dalam Ustadz, berbicara tentang politik Ustaz. Ya. Pasti setiap tokoh ataupun setiap tokoh mempunyai definisi yang berbeda Ustaz. Ya. Baik itu pengamat politik maupun politisi akan berbeda definisinya dengan tokoh agama mungkin Ustaz. Setiap itu ada definisinya. Mungkin menurut Ustaz politik dari kacamata Islam Ustaz. Mungkin apa artinya Ustaz? Ya. Politik pandangan Islam. Ya, baik. Politik kalau kita tinjau dari pandangan Islam, ya, tidak lepas juga dari apa yang mungkin dipahami makna politik secara umum ya. Kita dapatkan di dalam Islam itu sejarah keilmuan, tradisi keilmuan Islam, kita dapatkan ada yang namanya dengan siasah syariah. Siasah syariah banyak para ulama kita, mulai dari Imam Al-Juwaini dalam kitab Al-Ghiyathi beliau, kemudian juga misalkan Ahkam Sultaniyah punya Imam Al-Mawardi, begitu juga siasah syariah misalkan seperti Imam Ibnu Taimiyah, kemudian ada juga Ibnu Aqil ya dalam kitab beliau daripada pengikut Imam Ahmad bin Hanbal ya. Sebagaimana Ibnu Aqil menyebutkan yang dikatakan dengan siasah itu adalah segala jalan yang ditempuh yang menjadikan
manusia itu lebih dekat akrab ila shalah wa ab'ad minal fasad, yang menjadikan kehidupan mereka itu lebih baik dan jauh daripada kerusakan, ya. Wa in lam yanzil bihil Quran, ya, walaupun tidak ada cara itu dalam Al-Quran dan juga tidak diajarkan oleh Nabi, ya. Jadi ini makna siasah menurut Imam Ibnu Aqil sendiri, ya, kita dapatkan misalkan. Jadi beliau memaknakan siasah itu sebagai suatu cara di dalam kehidupan kita yang kita tempuh agar supaya cara untuk mengatur urusan manusia yang banyak ini lebih baik dalam kehidupan duniawi mereka, menjaga agama mereka juga, dan mereka jauh daripada kerusakan. Walaupun mungkin cara itu ya nggak langsung ada caranya dalam Al-Quran atau tidak diajarkan oleh Nabi, maka itu juga bagian daripada siasah yang baik ataupun yang sesuai dengan Islam. Apalagi kalau misalkan cara itu ada dalam Al-Quran, ada diajarkan oleh Nabi, itu lebih-lebih lagi. Tapi kalaupun ada belum diajarkan oleh Nabi, langkah-langkah yang diambil untuk menjadikan orang lebih mudah di dalam kehidupan mereka, memperbaiki kehidupan mereka yang lebih baik, maka ini adalah bagian daripada siasah yang sesuai dengan ajaran Islam. Jadi ini sangat luas sekali makna siasah kalau kita lihat dalam definisi daripada Imam Ibnu Aqil sendiri, ya. Nah, jadi dari sini kita tidak bisa lepas hidup kita daripada siasah sebenarnya. Siasah, walaupun makna siasah lebih dekat kepada negatif dipahami orang, apalagi istilah bahasa kita siasat. Ya, siasat itu ya siasah dalam bahasa Arabnya kan, yang mereka itu memanage segala sesuatu untuk sampai kepada tujuan tertentu. Nah, ya kalau tujuannya baik, cara di manage juga baik, ya betul lah berarti siasatnya kan. Ya kalian juga datang kemari misalkan untuk sebuah tujuan, ya kan memakai siasat juga, nelpon dulu, kasih tahu dulu, buat mau'id dulu, terus begitu. Itu kan bagian daripada siasat, tapi tujuannya untuk apa? Bersilaturahim misalkan. Nah, ini adalah mengurus urusan kita. Nah, dengan cara yang baik untuk sampai sebuah tujuan yang baik. Nah, maka kita sebenarnya kita pahami juga dalam makna siasah ataupun politik secara umum itu adalah upaya dalam memanage maslahat manusia yang banyak dengan berbagai macam kelompok mereka, suku mereka, berbagai macam maslahat kehidupan mereka yang banyak, itu bagaimana mereka bisa terwujud apa yang mereka inginkan di suatu tempat dengan cara damai. Ya, itu kan perlu kepada sosok yang ahli betul. Ya, coba kalau seandainya siasat kita, politik kita itu tidak sehat, nggak ada orang yang pintar dalam memanage masalah-masalah orang yang paling banyak ini, maka kita akan berbenturan hidup ini kan, saling berbentur. Tidak ada aturan yang mengatur kita, yang kita setujui bersama. Tidak ada tokoh-tokoh politik yang memang memiliki kepiawaian, kemampuan ke arah situ, ya jadinya kan ya akan jadi chaos ya, jadi ya fauda ya dalam bahasa Arabnya, chaos dalam bahasa Inggrisnya. Jadi kita tidak akan aman hidup kita. Tapi ketika ada sosok politikus yang pintar dalam memanage, seorang pemimpin itu adalah seorang politikus ulung yang dia itu bisa bisa dan mampu untuk merajut berbagai macam maslahat orang, sehingga orang hidup di satu tempat aman-aman aja. Ya, maslahat mereka tercapai. Nah, ini dia. Kalau kita lihat adalah begitulah makna politik yang kita harapkan dan kita inginkan. Ya. Yang tujuannya memang mendapatkan maslahat dan tarkul mafasid ini. Ya, yang meninggalkan segala bentuk mafsadah. Mafsadah itu segala hal yang bisa merusak. Nah, ini dia akhirnya. Kemudian Ustaz, ini masih dalam ranah Islam. Ya. Mungkin bisa Ustaz berikan contoh ataupun sedikit penjelasan praktik politik yang baik dilakukan Nabi sendiri ataupun para sahabat pada masa itu, Ustaz. Ya, kita lihat Nabi sendiri melakukan praktik politik di Madinah. Sudah sangat nyata sekali kan, Nabi adalah seorang politikus ulung,
pada saat Madinah Islam pada saat itu belum memiliki negara, ya, belum memiliki negara, lalu Nabi membuat negara Islam, ya, negara Islam Muslimin, ya, lalu kemudian Nabi meletakkan pondasi negara ini, ada dusturnya, ada undang-undangnya. Kemudian bagaimana Nabi memanage segala kabilah yang ada, baik orang Ansor sendiri dari kalangan orang Muslimin, ada orang Ansor, ada Muhajirin, kemudian ada kabilah-kabilah yang bermacam-macam. Kemudian bagaimana Nabi memanage dengan orang luar, ya, bagaimana negara ini punya hubungan internasional dengan yang dunia luar itu yang nggak sesuai dengan kita. Artinya bahwa di sana ada Romawi, ada Persia, ada negara-negara lain yang pada saat itu juga sebuah kekuatan politik besar di dunia. Bagaimana terjadi hubungan antara negara yang telah Nabi buat di Madinah dengan kekuasaan politik yang besar di dunia, imperium bahkan pada saat itu. Itu kan Nabi hidup dalam kondisi saat itu. Nggak mungkin sebuah negara itu hidup, dia itu tidak berhubungan dengan negara lain. Ya, nggak mungkin. Kita mau buat sebuah negara yang kita inginkan sesuai dengan aturan semua yang kita harapkan, tapi nggak ada hubungan kita dengan negara lain. Hari ini nggak mungkin, mustahil. Sebuah negara bisa eksis kalau dia tidak ada kesepakatan, berhubungan juga, berinteraksi dengan dunia luar. Yang dunia luar juga dia punya tekanan tersendiri, ya. Yang dia mampu untuk menekan dan membuat aturan bagi negara kita yang masih kecil misalkan, atau yang punya yang kemampuan lemah gitu. Jadi bagaimana nih mensiasati kita dengan kebutuhan kita hidup, kemudian ada kekuatan luar juga yang mereka bisa mengimpus kehendaknya juga, kita bagaimana nih bisa hidup. Nah, itu dia. Inilah penting kepada politik, kepada ilmu politik dan juga orang yang pintar dalam memainkan peranan politik demi kemaslahatan kita bersama, apalagi umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi telah melakukan, dan juga kemudian para sahabat setelah itu meninggalnya Nabi, kita tahu tentang masalah transfer kekuasaan setelah meninggalnya Nabi kepada khalifah-khalifah setelah itu. Siapa pengganti Nabi? Pengganti Nabi bukan pengganti Nabi dalam kenabian, tapi pengganti Nabi dalam kekuasaan negara. Ya, itu yang yang harus dicarikan penggantinya. Adapun Nabi selaku Nabi telah wafat, nggak ada pengganti, sudah selesai. Tapi selaku kepala negara yang memegang tampuk kepemimpinan tertinggi secara politik, siapa? Ahlussunnah wal Jamaah akan bersepakat bahwa tidak ada nas yang Nabi sampaikan bahwa siapa sebagai successor beliau, pengganti beliau setelah beliau wafat. Itu tidak ada. Berbeda dengan orang Syiah yang mendakwakan kalau itu adalah Ali bin Abi Thalib. Dan itu juga buktinya bisa didebat dan banyak diperbincangkan, dan tidak valid juga bukti yang mereka ajukan untuk itu. Nah, jadi akhirnya para sahabat membuat skema bagaimana transfer kekuasaan itu terjadi secara damai. Nah, kita lihat. Jadi siapa yang berkuasa setelah Nabi? Abu Bakar. Bagaimana Abu Bakar mendapatkan kekuasaan itu? Jadi kekuasaan yang dimiliki oleh Nabi selaku kepala negara itu bisa beralih kepada Abu Bakar secara damai. Skemanya seperti apa? Pernah diajarkan sama Nabi gimana transfer kekuasaan itu? Ada diajarkan pada masa Nabi, kalau seandainya nanti saya sudah wafat, begini caranya kalian. Kan nggak begitu langsung. Nggak ada langsung begitu Nabi ajarkan. Tapi ada masalah bagaimana musyawarah dengan siapa namanya, di dalam mewujudkan maslahat kehidupan kita hari-hari, itu banyak diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu akhirnya para sahabat kan, di sini para sahabat bersiasat. Di sini para sahabat juga mengajarkan kita bagaimana mereka mampu secara damai menyelesaikan problem besar umat Islam, transfer kekuasaan. Itu transfer kekuasaan. Kalau bahasa kita sekarang kan terjadinya pemilihan presiden yang lain. Ya, ini kan sudah habis masa jabatan presiden sekarang, mau ganti presiden yang lain. Gantilah udah. Mau ganti rezim kah? Ganti dengan rezim perubahan, rezim yang lain. Itu kan hak rakyat untuk menentukan. Nah, ini juga bentuk transfer kekuasaan. Zaman dulu, transfer kekuasaan ini bermasalah sering kan. Saling bunuh, kemudian saling berkhianat satu sama lain. Sehingga siapa yang kuat, dia
yang berkuasa, atau mungkin diwasiatkan kepada anaknya. Siapa berkuasa, wasiatkan kepada anaknya. Begitulah terjadi terus. Tapi ketika Islam dulu datang, yang berkuasa setelah Nabi justru hasil musyawarah kan. Tidak ada terjadi peperangan kan. Tidak ada diwasiatkan oleh Nabi untuk keluarganya ataupun cucunya kan. Tapi justru orang yang nggak ada hubungan keluarga dengan Nabi. Terjadi secara damai. Nah ini bentuk daripada politik Islam. Dan ini nggak ada di dunia pada zaman itu seorang penguasa besar yang kemudian meninggal, transfer kekuasaan terjadi secara damai kepada orang lain lagi. Itu mimpi pada zaman itu. Ya, imperium mana saja pasti kepada anak-anaknya, terus keluarga-keluarganya, atau kalau bukan dengan keluarganya pasti perang berdarah-darah dulu, bertahun-tahun baru kemudian ada penguasa yang menang terjadi. Nah, inilah praktek politik yang sangat agung luar biasa yang dilakukan oleh Nabi masa hidup dan juga oleh para sahabat, diteruskan setelah itu dalam khulafa yang kita katakan khalifah yang 4 itu dulu. Ya, bagaimana itu terjadi dengan berbagai macam perbedaan sesuai dengan sikon yang mereka hadapi. Arti politik sudah yang ditinjau dari kacamata Islam, juga praktik politik pada masa Nabi, juga para sahabat sudah. Nah, saat kita merambat sedikit di euforia masyarakat saat yang menjelang 2024 ini saat. Jadi kita pasti sudah melihat banyak baliho-baliho ataupun poster-poster yang sudah terpampang di jalan-jalan. Mungkin yang banyak euforia di masyarakat itu saat kurangnya ataupun minimnya rasa kepercayaan masyarakat kepada pemimpin kita saat. Pemimpin saat. Kita berikan contoh, misalnya pengalaman kami pribadi, pernah waktu itu pernah mendengar masyarakat ngomongnya gini dalam bahasa Aceh kan. Yang pun bandung-bandung mureng BHE caleg gitu Ustaz. BHE caleg yang pu hijau katanya. Nya kaya bak kuasa pu hijau pernah katanya. Nyan kan mesti maaf cakap dalam tanda kutip ya bui-bui angin lah bahasa yang kurang mengingatkan, bahasa kasar ya. Bahasa kasar. Itu bagaimana tanggapan Ustaz mengenai euforia masyarakat sekarang Ustaz? Ya, pertama ketika terjadinya pesta politik berupa pemilu, ya mulailah orang berpikir tentang pemilu, ya mulai banyak orang yang ingin mencalonkan diri untuk mendapatkan sedikit kekuasaan, ya caleg-caleg itu kan untuk mendapatkan kekuasaan, sedikit kekuasaan daripada negara, begitu juga yang akan mencalonkan diri jadi bupati, gubernur, dan yang lain itu mendapatkan kekuasaan. Kalau rakyat mulai berpikir ke arah situ, banyak orang yang sudah berpikir itu bagus, artinya bahwa dari sisi kita peduli dengan transfer kekuasaan ke depan. Nah, tentang bagaimana kekuasaan ini berubah berganti kepada orang yang lain. Tentu harapannya adalah yang lebih baik, ya. Yang lebih baik. Cuma kalau sekarang, kalau dinilai yang nomor 2 adalah bahwa masyarakat kurang percaya dengan penguasa, kurang percaya dengan orang-orang yang selama ini duduk di kekuasaan, itu sah saja. Itulah pentingnya masyarakat merasakan itu. Kalau ada masyarakat yang hari ini merasa melihat bahwa kenapa itu banyak orang yang mencalonkan diri menjadi calon legislatif, misalkan DPRK, DPRA, dan DPR RI, udah banyak menampakkan diri gitu ya. Dari satu sisi, kita punya banyak pilihan untuk perubahan. Artinya bahwa yang dulu yang kita dapatkan orangnya hanji kebut. Maka hari ini cari yang jekebut. Ya, cari yang jekebut. Yang muka-muka awai, muka-muka hana betul. Ya, kalau Anda mengatakan muka-muka awai buangen, ya orang pegang adalah ya ini cari bayangkan buangen ya udah asli. Ya, misalnya begitu. Kalau memang ada orang yang mengatakan demikian. Ya, cari lihat. Nah, gitu ya. Jadi ini kan suatu hal yang artinya bahwa kita harus bersikap positif juga melihat ada banyak caleg, ada banyak pilihan-pilihan lain gitu ya. Nah, yang ketiga, ini menunjukkan bahwa ketika ada pilihan-pilihan lain yang seperti itu, rakyatlah selanjutnya yang menentukan nanti
eh, orang-orang yang bisa kita percayai untuk hadir dalam sebuah kekuasaan. Nah, pada saat hari ini nggak percaya dengan yang sudah, udah ganti mereka. Ya. Nah, jadi menyenam muka sedawai, ya, muka mereka dulu. Sekarang kita lihat, ini muka ini nggak bisa bisa dipilih lagi, contoh misalkan. Udah ganti sama yang lain. Itu ada masa kebebasan kita untuk rakyat secara umum kalau memang merasakan demikian untuk menggantikan dan mencari yang lebih baik. Nah, selalu harapan ada yang lebih baik itu harus ada. Jangan masyarakat menganggap bahwa enggak, yang kita ini bahkan bisa jadi lebih parah lagi dari yang sudah. Enggak boleh begitu. Ya, selalu harapan ada yang lebih baik itu harus ada, selalu dipelihara. Dan kita mengharapkan begitu edukasi ke masyarakat juga tentang pemilu ini, jangan memilih gara-gara uang, siapa yang memberi uang, maka itu yang kita pilih. Kalau seandainya hari ini ada orang yang memilih gara-gara uang, maka nanti negara kita ini akan dikuasai oleh mafia narkoba. Hari ini mafia narkoba punya banyak uang. Dia bisa mendanai caleg-caleg tertentu untuk naik dan membiayai itu caleg-caleg itu. Lalu nanti apabila caleg-caleg yang dibiayai oleh mafia narkoba ini yang menjadi caleg, gara-gara dia sanggup membayar orang sekian banyak, maka musibah besar akan terjadi. Caleg-caleg ini akan membacking terhadap secara kekuasaan yang dia miliki, secara kanun juga, secara dustur dan lain-lain, sehingga praktek narkoba ini akan begitu marak dan akan anak-anak kita akan menjadi korban semuanya. Kenapa sebabnya? Gara-gara ada rakyat kecil yang hari ini don yang digampung, yang pegah bawa udung uring kampung pegah bawa saya jopeng pilih juga pajan cilam tanya cok peng-peng dari mafia narkoba ini tacok le katanya, lalu kemudian nanti caleg mafia narkoba ini dialah yang akan berkuasa nanti, udah anak kita cucu kita semua nauzubillah menjadi korban narkoba gara-gara itu. Bahaya sekali itu harus diketahui oleh masyarakat. Menarik Ustaz. Tadi sempat menyinggung masalah politik uang atau namanya money politik Ustaz. Ya. Ini juga merambat ke sisi sesuai tema kita, kapitalisme Ustaz. Banyak sekarang orang-orang yang memang sudah terinfeksi dengan kapitalisme ini Ustaz. Semuanya uang, semuanya uang jadinya. Bahkan sampai pejabat pun dengan terinfeksinya kapitalisme ini, ujung-ujungnya pasti kita lihat di lapangan ada korupsi misalnya Ustaz. Ya. Bagaimana tanggapan Ustaz untuk merubah euforia ini Ustaz? Apalagi masyarakat pun ketika diberikan uang ataupun apa segalanya dengan mudahnya menerima. Gitu. Orang hidup perlu kepada materi, ya suka kepada uang. Kita dapatkan kan dalam Al-Quran Allah sebutkan sendiri kalau Allah menciptakan manusia ini watuhibbul mala hubban jamma, ya, kalian mencintai uang itu dengan rasa suka yang teramat sangat, ya. Nah, itu ada fitrah manusia suka kepada uang, suka kepada harta, itu ada. Tapi manusia tentunya nggak suka semata-mata hanya kepada harta, dia suka juga kepada yang lain. Suka juga kepada rasa cinta kepada Allah, rasa cinta kepada kebenaran, cinta kepada keluhuran, cinta kepada akhlak yang mulia. Mereka juga mencintai yang seperti itu. Nah, jadi adanya hari ini kehidupan kita, tren hidup yang bahasanya adalah lebih kepada materialis, ya. Orang mengejar banyak harta walaupun secara yang haram misalkan, ya, mungkin kapitalismenya dari situ dengan modal sedikit-sedikit dapat untung sebanyak-banyaknya, nggak ada kerja tapi bagaimana bisa dapat uang gitu, ya. Makanya perjudian online juga terjadi itu gara-gara orang hanya ingin tidak banyak kerja tapi sedikit uang banyak dapat untung. Itu kan kapitalisme dan juga gaya hidup materialisme. Ini yang menjadi terkadang tren yang nampak pada hari ini kita lihat. Nah, tren yang seperti ini setiap masyarakat perlu akan merasakan kehidupan yang seperti ini untuk tingkat pribadi orang dan juga masyarakat secara umum. Masyarakat juga akhirnya akan belajar bahwa gaya hidup mereka itu nantinya akan
yang tidak benar dan akan sesuatu yang merusak diri mereka sendiri ya. Nah, makanya yang tren gaya hidup yang seperti ini uh, perlu diimbangi dengan sisi rohani dari agama. Di sinilah sisi rohani agama yang harus dipompa pada masyarakat. Pada saat masyarakat tren hidup materialistis, maka pada saat di sisi yang lain harus ada orang yang memompa masyarakat sisi rohani mereka yang luhur. Nah, dengan itu kita ngerem. Ya, harus kita rem itu. Ya, kita tahu kalau kita punya sepeda ada dua bannya, kalau ban belakangnya ini sudah terlalu kuat, maka harus ada ban depan yang ngerem. Ya, harus ada ban depan yang ngerem. Ini udah lajunya sudah di luar daripada ini. Ban depannya dipakai untuk ngerem, misalnya begitu. Ini sisi materialisme hidup begitu mencuat, maka di sana perlu sisi rohani yang dicuatkan juga, yang harus dihidupkan. Nah, maka sekarang kita bertanya, ketika masyarakat awam gaya hidupnya materialisme begitu, sekarang orang yang sadar tentang rohani ini, tentang agama, berapa orang yang mau berbuat untuk menghidupkan agama, untuk mengerem tren hidup masyarakat yang materialistis ini? Berapa orang yang akan berpihak untuk menghidupkan suasana agama? Yang agama mengajarkan kepada zuhud kan, mengajarkan kepada halal haram dan zuhud. Mana lebih banyak orang bicara masalah cara menghasilkan uang dengan orang berbicara tentang bagaimana zuhud dalam hidup. Ya, mana lebih banyak gitu. Nah, jadi kan tanggung jawab kita. Ya, jadi kita kadang dalam sebuah permasalahan nggak bisa kita kita langsung menghadapi ataupun mendobrak sebuah tren, tapi kita bisa membuat tren baru yang nanti tren ini akan hilang. Nah, gitu ya. Itu salah satu teori dakwahnya juga ya. Jadi kita harapkan akan banyak suara-suara kepada kezuhudan dunia, hidup yang lebih sederhana, kemudian juga menjaga halal haram dalam hidup itu lebih penting daripada banyaknya yang kita bawa pulang misalkan. Ini suara-suara ini harus lebih bergema, harus lebih berpengaruh di masyarakat. Harus banyak pejuang-pejuang yang menyuarakan suara ini sehingga nanti tren masyarakat akan berubah.